Oke baik Mas Ari, top 3 hoax of the week pilihan kita sangat menarik nih. Kira-kira apa yang perlu kita soroti lebih detail nih dari ketiga hoax pilihan ini? Ya video sangat menarik ya, walaupun temanya cenderung seragam dan kategorinya juga seragam. Ini cukup menarik. Nah yang mau saya soroti kita ambil per peringkatnya saja. Kita mulai dari peringkat 3 ya. Ini klaimnya adalah rekeningnya Nadiem Makarim itu disita. Padahal ini sesuatu yang sayangnya kejadian hampir setiap hari dan semakin ini semakin jadi modus harian. Bahkan sehari itu bisa lebih dari satu hoax yang dia itu untuk menampilkan seolah-olah bisa dipercaya karena dari sumber yang autoritatif, sumber yang valid dari media. Lalu orang-orang yang tidak cermat, mungkin karena malas baca atau karena hal lain, itu akan menganggap kalau dari media berarti pasti benar lah dibilang gitu, cara mikirnya kurang lebih ya. Padahal ya ini hasil suntingan, entah itu disunting manual dengan cara ambil tangkapan layar atau screenshot, lalu disunting, diedit, comot untuk mendukung klaim salahnya, yang klaim salahnya itu sekali lagi diperkuat seolah-olah berasal dari media. Itu sayangnya ini jadi sesuatu yang dalam sehari itu bisa terjadi di lebih dari satu kali video. Padahal sebetulnya ada hal yang cukup manjur, cespleng gitulah istilahnya, cukup mudah pula. Ada kebiasaan dari sayangnya sebagian kecil, masih kurang banyak orang yang pada saat dia menerima tangkapan layar seperti ini tidak langsung percaya, tidak langsung mentang-mentang kelihatannya dari media langsung pikir bahwa pasti benar dari media nih gitu. Caranya adalah mereka dengan cukup mudah nanya ke yang menyebarkan linknya mana agar bisa membaca beritanya langsung, yang biasanya tidak akan bisa diberikan tautan karena pada dasarnya ya nggak ada, itu hasil suntingan tangkapan layar yang diutak-utik yang itu ya untuk mengelabui orang-orang yang kurang cermat, yang masih dengan mudahnya menerima bahwa kalau berasal dari media berarti betul. Sekali lagi minta tolong nih teman-teman yang jumlahnya sayangnya masih lebih banyak dari yang cermat ya. Caranya tidak terlalu rumit sebetulnya, tinggal pastikan bahwa tangkapan layar yang beredar itu disertai tautan ke yang diklaim sebagai artikelnya, karena biasanya tautannya nggak ada karena memang pada dasarnya ya hasil suntingan, hasil editan yang aslinya tidak seperti yang disebarkan. Oke, kita lanjut ke peringkat 1. Ini sebetulnya sekali lagi nama Permadi Arya atau yang terkenal sebagai Abu Janda, itu nama panggung lah ya istilahnya. Fotonya itu sebetulnya asalnya itu dari waktu Permadi Arya makan siang bersama Pak Prabowo di bulan September tahun lalu 2023. Jadi fotonya betul kalau banyak foto, videonya betul kalau banyak video. Ini jadi momen yang bagus videonya untuk mengingatkan teman-teman bahwa tidak semua foto dan video itu yang tidak diedit, maka berarti narasi atau deskripsi yang menyertai betul, karena justru memang videonya betul, bukan suntingan. Kalau banyak video, fotonya betul, bukan suntingan, bukan editan kalau banyak foto, tapi justru pelintirannya itu ada di deskripsi atau narasi atau klaim yang menyertai foto atau video tersebut. Atau kalau menceritakan kejadian ya kejadiannya sebenarnya tidak seperti yang diklaim yang disebarkan gitu. Jadi memang rumitnya zaman hari ini bahwa kita tidak bisa asal percaya begitu saja, meskipun kita melihat sesuatu yang asli, yang bukan suntingan, yang bukan editan gitu ya. Bisa karena memang dipelintir di narasinya, bisa juga ini tantangan terbaru yang paling bikin pusing ya, memusingkan kekinian, yaitu konten yang dibuat menggunakan AI, artificial intelligence gitu ya. Sering orang yang tidak mengucapkan seperti yang diklaim di video yang dibagikan ternyata itu disunting dia menggunakan AI. Tapi dalam hal ini sebetulnya ini pelintiran konteks ya, jadi video tentang acara apa lalu dikasih klaim atau narasi atau deskripsi yang klaimnya itu berisi klaim tentang hal yang sebetulnya tidak betul. Nah, dari ketiga hoax yang sudah kita bahas tadi, konten tema politik kencang ya. Ada pesan nggak nih untuk netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar, Mas? Ya Vida, memang lagi kenceng ya politik ya, tiga-tiganya temanya politik, karena walaupun tahapan pemilu sudah selesai, sekarang sudah di tahapan dimana saya merekam podcast ini itu sudah di tahap nama-nama menteri di kabinet itu sudah ada semua dan sedang dilatih orientasi di Akmil Akademi Militer di Magelang. Makanya itu jadi bahan gitu ya berkaitan dengan nama-nama menteri itu. Ada juga yang satu ini dibilang bahwa di video itu, jadi ini kalau bahasa kerennya stage videonya, di gabungan dari dua video sebelah kiri itu Pak Hasyim menjanjikan tentang penambahan gaji guru, lalu di sebelah kanan Pak Prabowo bilang membantah lah ya kurang lebih isinya, dananya dari mana, ini aja APBN kita hutang gitu ya. Padahal sebetulnya tadi sudah dibahas bahwa ini kalau kita kembali
kembali ke dasar video ya. Ada yang namanya istilah 5W1 atau ASDI Canva ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ini sudah sering kita bahas, tapi nggak ada salahnya untuk mengingatkan bahwa kalau kita melihat video, kalau banyak video, kita melihat foto, kalau banyak foto itu betul, bukan berarti konteksnya juga betul, karena kita harus kembali ke dasar. ASDI Canva-nya gimana nih gitu, itu video tahun berapa, dan yang dibahas sebetulnya konteksnya soal apa gitu. Karena tadi udah dijelaskan bahwa ya videonya Pak Hasyim ini ngomongin Pilpres 2024, direkamnya di 2023 dan beredar di 2023, sementara Pak Prabowo itu direkamnya di 2018, tapi beliau itu yang waktu itu ditanya jurnalis wartawan gitu ya beliau menjawab dalam rangka berkaitan dengan pemilu 2019 gitu. Makanya hati-hati yuk teman-teman, kita kembali ke aspek dasar ASDI Canva atau 5W1H ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Karena ngapain sih balik ke dasar gitu ya. Ya memang di zaman yang semakin rumit ini kembali ke dasar itu cukup penting, karena dengan menguasai dasar kita itu akan tidak mudah untuk dikelabui mau canggih apapun, mau itu konten editan atau suntingan menggunakan AI, kecerdasan buatan artificial intelligence, mau itu yang disunting-sunting, diedit-edit menggunakan metode yang lebih konvensional, paling terkenal itu Photoshop ya, menggunakan suntingan apapun. Kalau kita mau peduli, kalau kita bisa menguasai aspek dasar, itu kita tidak akan dengan mudahnya digibulin, tidak dengan mudah bisa dibohongin. Karena ya kalau orang sudah megang dasarnya, seharusnya yang di atasnya dasar yang sifatnya lebih rumit itu tidak akan mudah bisa mempengaruhi kita, karena yang namanya dasar itu jadi titik awal pijakan kita untuk bisa berpikir kritis. Ya istilahnya kembali ke konteks lah ya Bidal ya, bahwa ini konteksnya apa, ngomongin soal apa, nyambung apa enggak, itu kita harus kembali ke dasar. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.